Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam pada minggu malam hari tanggal 6 Oktober 2024. Kita bersyukur semua karena anugerah Tuhan. Kalau kita bisa beribadah kepada Tuhan di minggu yang pertama 6 Oktober 2024, semua karena anugerah Tuhan. Saya masih di kota Jember, bisa melayani pekerjaan Tuhan, anugerah Tuhan. Saya selalu dikasih kesehatan. Dari perjalanan Jakarta, Jember, terus keliling berapa tempat. Oh, semua karena anugerah Tuhan. Dimanapun kita berada, senantiasa kita mau cinta Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sangat cinta kita semua. Kasihnya sempurna, Dia pelihara hidup kita. Saya dipelihara sama Tuhan, senantiasa sehat sejak saya jadi hamba Tuhan. Melayani pekerjaan Tuhan sampai detik ini, tidak pernah sakit. Senantiasa dipelihara sama Tuhan. Termasuk Bapak, Ibu, Saudara semua sama. Para hamba-hamba Tuhan yang saya cintai semua di dalam keadaan sehat, tidak ada yang sakit. Karena Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang hidup. Dia sangat baik. Saya tidak pernah melihat di dalam Alkitab dikatakan Yesus pernah sakit, tidak pernah. Termasuk murid-murid Yesus tidak satu pun 12 murid ada katakan sakit. Karena bersama Yesus. Kalau bersama Yesus ada pertolongan, ada pemeliharaan ajaib. Dia ajaib sungguh. Saya menikmati berkat Tuhan rohani, senantiasa jasmani, setiap kita semua di dalam pemeliharaan ajaib. Karena cintanya Yesus luar biasa. Itu kita mau cinta Tuhan, kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Karena kita membaca firman Tuhan pada malam ini, Roma pasal 13 ayat 8 sampai 14 tentang kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Saya mau cinta Tuhan Yesus. Bapak Ibu mau cinta Tuhan Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Haleluya. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari Tuhan ciptakan kita. Ada tujuan dari Tuhan, tujuan ilahi. Bukan egois kita ini. Tujuan bukan untuk kepentingan diri sendiri. Tapi dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 15, kepentingan Tuhan yang kita utamakan. Hidupku untuk Kristus. Sehingga hidup kita berkenan sama Tuhan. Tujuan hidupku yaitu menyenangkan hati Tuhan Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Amin. Haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Haleluya. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Amin. Haleluya. Dalam Yohanes 14 ayat 15 dan 23, demikian firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi Aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Itulah perintah Tuhan Yesus. Ayat 23. Jawab Yesus, jika semuanya mengasihi Aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi Aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripada Aku,
melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Mari kita mau cinta Yesus. Kita mau taat kepada firman Tuhan. Kita cinta Tuhan Yesus. Ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya. Sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sucikan mulut-Mu Bapa, hatiku, pikiranku. Malam ini kami membaca firman Tuhan, sumber kehidupan. Terima kasih Bapa. Ampuni segala dosa, segala kesalahan kami. Ampun Bapa. Biar Roh Kudus kan mengajar kami. Roh Kudus ingatkan kami Bapa, supaya kami senantiasa berjalan dalam kebenaran firman-Mu. Lalu menyongsong aku menantikan kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Aku mau cinta Tuhan Yesus. Aku mau setia dan melakukan seluruh perintah-perintah-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus yang begitu setia memelihara kita. Izinkan Tuhan, kita sudah melayani pekerjaan Tuhan. Kita sudah beribadah minggu pagi, sore. Di tempat kami pelayanan ada ibadah baik pagi maupun sore, saudara. Bapak Ibu juga kalau bisa setia dimanapun Bapak Ibu, kapanpun selalu setia. Ibadah hadir, ibadah pagi, baik ibadah malam, ibadah sore. Terus setia pandang Tuhan Yesus. Sebab apa yang kita kerjakan buat Tuhan itu tidak sia-sia. Amin. Kalau kita mau cinta Tuhan Yesus, kata firman Tuhan tadi, harus kita menuruti segala perintah Tuhan. Ya, saudara ditanya cinta Yesus enggak? Ya cinta. Tapi kenyataan ini tidak taat kepada firman Tuhan, bandel. Jangan Bapak Ibu ya. Jadi kita harus sama cinta Yesus dan kita melakukan perintah firman Tuhan. Taat kepada firman Tuhan, karena apa yang kita kerjakan itu tidak sia-sia. Ada besar upah di surga Bapak Ibu. Puji Tuhan. Mari kita mau baca kembali rutin Bapak ya. Tiap malam baca perjanjian baru ya. Besok pagi kita baca perjanjian lama rutin terus. Kemarin kita baca Roma 13 ayat 1 sampai 7. Sekarang berikutnya mulai ayat 8 sampai 14. Cukup pendek, tapi yang penting firman Allah di dalam kehidupan kita. Biarpun hanya satu ayat enggak ada masalah. Karena satu ayat itu adalah firman Tuhan. Ya, jadi kita selalu melibatkan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Karena kita cinta Tuhan Yesus. Dan kalau cinta Tuhan Yesus, mari kita senantiasa taat kepada firman Tuhan. Haleluya. Kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa mengasihi samanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Amin. Di dalam hukum Taurat itu mengasihi Tuhan. Kalau mengasihi Tuhan, yang kita harus saling mengasihi. Mengasihi Tuhan berarti taat kepada firman Tuhan ya. Jadi intinya di hukum Taurat itu adalah kasih intinya ya. Jangan membuat patung, hormati kepada Allah, itu bicara tentang kasih. Kalau cinta kasih kepada Tuhan, tidak mau nyembah kepada patung, kan cinta Tuhan. Seperti kita cinta orang tua. Gak mungkin dong kita cinta orang tua tapi terus kita mencintai orang tua lain lebih dari orang tua kita, kan nggak bisa cinta orang tua. Dia menghormati, mengasihi sama, ya oke. Tapi orang tua yang kita betul kita cintai, orang tua kandung ya. Sama juga orang tua kandung rohani kita adalah Tuhan Yesus. Dari aspek rohani ya, orang tua kandung ya, karena dia yang menciptakan kita ya.
Terus berikutnya, karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpun dalam firman ini. Itu kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Kalau kita ada kasih, tidak mungkin membunuh. Nah, gitu aja ya. Ada kasih, tidak mungkin mencuri. Ya, tidak boleh mengingin milik orang ya, terus berzina ya, itu kan dosa. Kalau cinta Tuhan, kan taat kepada firman Tuhan. Saya cinta Tuhan. Kalau cinta Tuhan tidak mungkin melakukan perzinahan. Kalau zina kan dosa. Berarti kalau seseorang itu berzina, berbuat dosa, berarti dia mulutnya bohong, cinta Tuhan. Namanya cinta, cinta kepada istri, ya tidak mungkin mengkhianati istri. Tidak boleh selingkuh, sudah. Karena sudah cinta kepada istri, komitmen kepada istri secara horizontal. Secara vertikal, komitmen dengan Tuhan. Supaya di komit kita hidup di dalam kekudusan. Jadi pokoknya kalau cinta Tuhan, tidak boleh menyimpang ke kanan ke kiri. Cinta Tuhan, lakukan firman Tuhan. Itu aja. Kasih tidak berbuat jahat terhadap manusia. Karena itu kasih adalah kegelapan hukum Taurat. Amin. Tidak boleh berbuat jahat. Ya, jangan membunuh, ya, jangan mencuri, semua itu ya perbuatan-perbuatan jahat ya. Nah, jadi kita tidak boleh karena kita mau cinta firman Tuhan itu melakukan hukum Taurat. Jadi hukum Taurat adalah firman Tuhan tetap berlaku. Seperti jangan membunuh, berlaku di hukum Taurat itu. Jangan berzina, berlaku saat firman Tuhan, jangan berzina. Mengingin orang, menginginkan barang-barang orang lain, tidak boleh saudara ya. Jadi jelas hormati orang tua, tetap kita hormati, itu ada dalam hukum Taurat, tapi itu adalah firman Tuhan ya. Ayat yang 11, hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang itu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatanmu sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Amin. Keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada suatu janji Tuhan bahwa di dalam Dia Yesus Kristus tersedia keselamatan. Ya, kedatangan Tuhan sudah dekat. Kedatangan Tuhan bisa dua arti. Kedatangan Tuhan secara pribadi maupun secara global. Nah, di sini maksudnya kedatangan Tuhan keselamatan dekat. Jadi artinya kita tidak tahu kapan Tuhan panggil hidup kita. Termasuk secara global, kapan waktunya sudah datang. Pasti udah datang. Pasti akan datang. Apalagi kalau saya lihat ini tanda-tanda akhir zaman sudah berlaku, peperangan antar bangsa sudah terjadi. Kalau sampai perang dunia ketiga, selesai sudah pakai nuklir. Tidak mungkin manusia akan berhenti kalau sudah perang nuklir. Tidak bisa. Kalau sudah perang nuklir itu kan ancur-ancuran. Pasti akan membalas dia dengan nuklir yang lebih berat lagi. Dan efeknya kepada semua bangsa. Kesulitan terjadi. Dan pasti itu semua tanda-tanda kedatangan Tuhan. Ya, oleh karena itu dari saat ini Bapak Ibu harus mempersiapkan diri. Kita mau berdandan seperti seorang pengantin yang akan berjumpa dengan pengantin yang sempurna, yaitu Tuhan Yesus. Seperti saya sebagai hamba Tuhan, saya mempersiapkan diri untuk hidup berkenan sama Tuhan. Karena menjelang menyambut kedatangan Tuhan. Karena firman Tuhan berkata kan dalam 1 Tesalonika 23, supaya terbiar sempurna, tidak bercacat celah roh jiwa tubuh kita pada masa kedatangan Tuhan. Jadi kita mempersiapkan diri kita. Minta sama Tuhan. Roh Kudus akan tuntun hidup kita. Tapi kita harus meresponi saudara. Jangan kita menjadi anak yang bandel. Tapi anak yang setia meresponi akan rencana Tuhan. Karena kesempatan, keselamatan sudah lebih dekat. Hari sudah jauh malam. Telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan. Mengenakan perlengkapan senjata terang. Amin. Tinggalkan berbuat dosa. Perbuatan-perbuatan jahat. Perkara-perkara yang tidak beres. Jauhkan. Perbuatan main judi, berzina. Pokoknya mencuri. Apapun perbuatan negatif. Kita singkirkan dalam nama Yesus. Ya, marilah kita hidup dengan sopan. Seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Ini semua kalau kita ikuti firman Tuhan, kita menjadi orang Kristen yang benar. Orang Kristen yang baik. Sehingga kita menjadi berkat. Ya, bukan menjadi batu sandungan. Tapi menjadi pelita. Menjadi garam. Berdampak bagi saudara-saudara kita. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Ya. Ayat 14. Tapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan jangan merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Jadi jelas, kita tidak boleh menggunakan keinginan kita, tapi keinginan Tuhan Yesus. Ya, jadi kita dipimpin Roh Kudus. Semuanya sentralnya Tuhan Yesus.
dan bukti nyata kita cinta Tuhan. Jadi intinya firman Tuhan malam hari ini yaitu bicara kasih, cinta. Kalau kita cinta Tuhan, gak mau neko-neko kita, tidak menyimpang ke kanan ke kiri, tapi apa yang Tuhan perintahkan itu yang kita kerjakan sebagai bukti kita cinta Tuhan Yesus. Ini penting Bapak Ibu. Bapak Ibu terima firman Tuhan dari yang saya sampaikan, termasuk dari para hamba-hamba Tuhan, semuanya berkaitan hidup layak berkenan sama Tuhan, ya. Supaya kita ini betul mempersembahkan hidup seperti di dalam Kolose. Saya mau tutup di dalam Kolose pasal 1 ayat 10, supaya kita mempersembahkan hidup yang berkenan sama Tuhan. Kolose pasal 1 ayat 10 dikatakan, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Bertumbuh pengetahuan yang benar tentang Allah. Tentang Allah itu di dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan. Kalau kita baca firman Tuhan terus, kita makin mengerti. Nah, seperti tadi pagi kita dengar firman Tuhan Raja Saul, ya semua. Ya, kalau kita baca di Perjanjian Lama supaya kita mengerti karakter Tuhan. Ya, Raja Saul menyimpang sama Tuhan, dia doanya tidak dijawab sama Tuhan. Jangan nyalakan Tuhan. Karena kalau kita berdosa sama Tuhan, dosa itu memisahkan kita. Nah, dengan baca Alkitab ini kita bisa mengerti, oh perbuatan ini yang Tuhan tidak berkenan, jangan lakukan. Tapi perbuatan menyenangkan hati Tuhan, mari itu yang kita kerjakan. Supaya hidup kita yang sekali ini berkenan sama Tuhan. Buktikan bahwa kita mencintai Tuhan Yesus. Kalau mencintai Tuhan Yesus, kita mau taat, lakukan perintah-perintah Tuhan. Amin. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Amin, haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Haleluya. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati Tuhan Yesus. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara semua bersama saya diberkati sama Tuhan. Kita bersyukur kalau kita bisa berdoa, bisa menyembah Tuhan, memuji Tuhan, bisa mendengarkan firman Tuhan. Ini anugerah Tuhan. Buktikan bahwa kita selalu cinta Yesus, kita mau setia sama Tuhan, dan kita mau taat. Hidup berkenan sama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan Yesus. Sehingga nama kita terdaftar, tertulis di dalam kitab kehidupan. Dan suatu hari kalau Yesus datang, kita diangkat rapture, masuk di dalam kerajaan surga selama-lamanya, penuh dengan sukacita, bahagia bersama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.